Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain. Alhamdulillah sudah di halaman 22. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana ini. Amin ya rabbal alamin. Sesudah beliau Syekh Asif kemarin menyebutkan referensi-referensi beliau dalam membuat hasyiah ini, yaitu ada 303 kitab ya, yang beliau kutip untuk membuat hasyiah terhadap Uqudul Ajin. Tilka masadiri fit tahsyati ala hadzal kitabin nafis. Itu adalah rujukan-rujukanku dalam membuat hasyiah kepada ini kitab yang bagus. Wahia katsiratun bin nisbati ila hajmi hadzal kitab. Bermula dianya rujukan itu banyak. Alhamdulillah. Dan dianya rujukan itu banyak bin nisbah dengan dilihat dibandingkan kepada bentuk ini kitab yang kecil. Kitab ini Uqudul Jan memang kecil, tapi untuk menghasiahnya beliau butuh banyak referensi. Wa ba'duha lam adzkurhu illa marratan aw marrataini. Dan sebahagiannya kitab-kitab rujukan tadi itu tidak aku sebut akannya sebahagian, kecuali hanya sekali atau dua kali. Jadi kutipan beliau kadang satu kali, dua kali di sebahagian kitab. Yang kitab pokok yang menjadi pegangan tidak banyak sebenarnya, cuma tiga. Wa aksaruma nakaltu minhu Fathul Karibil Mujib Syarhu At-Targhib wa Tarhib lil Fayyum. Bermula kebanyakan yang aku nukil darinya mah. Kebanyakan kitab yang beliau nukil untuk membuat hasyiah ini yaitu Fathul Karibul Mujib, Syarah At-Targhib wa Tarhib bagi Syekh Fayyumi. Wa Faidul Qadir Syarhul Jami' As-Saghir lil Munawi. Yang kedua, Faidul Qadir Syarah Jami' As-Saghir kitab hadis. Dan Syarhul Ihya Liz-Zabidi, syarah Ihya yaitu Ittihaf Sadatul Muttaqin karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi. Nah, itulah tiga kitab yang menjadi rujukan utama. Wa altazimu fi hadhil hasyati adwa kulli naklin ila kitabin mangkulin minhu. Dan aku melazimkan dalam ini hasyiah akan membangsakan, akan menisbatkan setiap nukilan kepada kitab yang dinukilkan darinya kitab. Ma'a dzikril juz'i was sufhah was-safhah bersama menyebutkan juzuk dan halaman fi aglabil ahwal dalam kebanyakan keadaan. Ini janji beliau, beliau melazimkan dalam membuat hasyiah setiap perkataan yang beliau nukil, beliau nisbatkan kepada kitab. Beliau akan menyebutkan ini diambil dari kitab ini, juzuk ini, halaman ini. Itu seringnya begitu. Wa dzikri raqmil ayati wal hadisi fi takhrijil ayati wal ahadis. Dan bersama zikri antah kepada zikri bersama menyebutkan nomor ayat, nomor hadis dalam mentahrikan ayat dan hadis. Artinya beliau sangat berusaha untuk memudahkan kita pembaca. Wa malam adfar bihi ba'dal bahsi, dan bermulama yang belum aku dapatkan dengannya ma sesudah mengkaji. Apa ma itu? Minal ahadisil madhkurah. Dari hadis-hadis yang disebutkan dalam ini kitab. Kultu itu aku akan mengatakan indahu di sisinya malam adfar lam adfar bi ilal an fi syai'in min bil hadis. Ya. Sesuatu yang tidak aku dapati dengannya sesudah mengkaji dari hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab. Ada beberapa hadis dalam kitab ini beliau nggak tahu rujukannya di mana. Dan berada dalam kitab mana, dalam kitab hadis mana. Beliau nggak dapat sesudah beliau mempelajarinya. Nah, jadi hadis-hadis yang beliau nggak tahu rujukannya di mana, beliau akan mengatakan nanti ketika membahas hadis tersebut, lam adfar bih. Aku belum beruntung dengan mendapatkannya hadis hingga sekarang. Fi syai'in min kutubil hadis pada sesuatu dari segala kitab-kitab hadis. Wa waqa'a dan terjadilah oleh demikian fi nahwi khamsata asyara mawdi'an pada seumpama 15 tempat. Ada sekitar 15 tempat dalam kitab ini yang beliau menyatakan lam adfar bih. Lam adfar bih ilal an fi syai'in min kutubil hadis. Ini kan? Wa qawli lam adfar bih dan bermula perkataan saya lam adfar bih, lam adfar bih, lam adfar bih. Itu qallatu fi aku mentaklid dalamnya ucapan al-hafidh akan hafidh al-iraqi.
Jadi beliau mencontoh Hafidh Al-Iraqi, pentakhrij kitab Ihya. Jadi Al-Hafidh Al-Iraqi ini beliau juga kadang dalam kitab Ihya, ketika mentakhrijkan hadis dalam Ihya, beliau mengatakan dalam Al-Farfi. Nah ini Syekh Asif ini mengikuti Hafidh Al-Iraqi. Fakat ambara bihi. Maka sungguh telah mengibarat olehnya Hafidh Iraqi. Bihi dengannya perkataan lam adfar. Fi takhrijil Ihya dalam mentakhrijkan kitab Ihya. Fi maudhi'in dalam satu tempat darinya kitab Ihya. Yaitu halaman 255. Tergantung cetakan juga kan. Wa qawli ilal an. Dan bermula ucapanku ilal an. Tadi kan lam adfar bihi ilal an. Bermula ucapanku ilal an itu qallattu fihi. Aku mengikuti, aku bertaklid padanya perkataan Hafidh bin Hajar. Kan Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau mengikuti Ibnu Hajar. Faqad ampara bihi, sungguh telah mengibarat oleh Ibnu Hajar dengannya perkataan ilal al-an fi taghliq at-ta'liq dalam kitabnya Ibnu Hajar taghliq at-ta'liq. Fi maudhi'in dalam satu tempat darinya kitab yaitu nah ini juz 4 halaman ini. Wa qawli dan bermula perkataanku fi syai'in min kutubil hadis itu qallal itu. Nah, ibarat tadi kan panjang, di ujungnya fi syai'in min kutubil hadis. Bermula ucapanku fi syai'in min kutubil hadis itu qallal itu atau mohon mentaklid dalamnya ucapan akan Hafidh Ibnu Hajar juga. Jadi ngikut Ibnu Hajar juga. Faqat abbara bihi sungguh telah mengibarat oleh Ibnu Hajar dengannya perkataan fi talkhisil habir dalam kitabnya Talkhisil Habir fi mawadhi'a dalam beberapa tempat minhu darinya kitab Talkhisil Habir. Bismillahirrahmanirrahim. Hada. Nah, hada paham olehmu akan ini. Faqad sami'tu mawadhi'a min hadzal kitabi an syaikhi. Dan sungguh aku telah mendengar beberapa tempat. Dan sungguh aku telah mendengar akan beberapa tempat dari ini kitab. Mana beberapa tempat? Beberapa bagian dari kitab itu. Bukan semuanya. Sungguh aku telah mendengar akan beberapa tempat dari ini kitab dari guruku. Siapa guruku? Al-Ustadzil Fadil, Ustadz yang lebih Kamaluddin, yaitu Syekh Kamaluddin. Kamaluddin Jamil Al-Gharuti, orang Garut. Artinya beliau kan mengikuti kajian di guru beliau. Jadi beberapa bagian kitab ini beliau dengar langsung dari gurunya. Ustadz Kamaluddin Jamil Al-Gharuti, orang Garut. Walaupun tidak semuanya kan. Di Ma'had Syifa di Pondok Pesantren Asyifa di Patok Besi Subang. Nah, di Patok Besi Subang pada saat fi sanati pada tahun asadisa asyara wa arba'ami'ah wa alfin ba'da hijratin nabawiyah. Pada tahun 1416 itu. Nah, itu. Wa amma sanadu hadzal kitabi faqad dakhala fi umumi riwayat. Adapun bermula sanad ini kitab, maka sungguh masuk ianya sanad dalam keumuman riwayatku li muallafati Syekh Nawawi bagi semua karangan-karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. In sahhati riwayah jika sahih oleh riwayat. Jadi sanad beliau kitab ini sanadnya ke Syekh Nawawi bagaimana? Itu beliau dapat sanad secara umum. Semua kitab Syekh Nawawi beliau dapat sanadnya secara umum. Nah, bukan sanad satu persatu ya. Nah, mungkin ada yang memberikan sanad kepada beliau secara umum, ijazah umum. Sering terjadi. Adapun sanad ini kitab maka sungguh masuk ianya sanad dalam umum riwayatku li muallafati bagi karangan-karangan Syekh Nawawi Al-Battani. In sahhati riwayat itu pun jika sahih lah riwayat. Fakat rawaituha yaumal isnain. Maka sungguh aku telah meriwayatkan akannya semua karangan Syekh Nawawi pada hari Senin tanggal 19 Syawal tahun 1442 bil ijazatil ammah dengan ijazah yang umum bil murasalah dengan surat menyurat. Ini juga dapat ijazah lewat surat. Anil musni di Syabi. Nah, dari seorang musnid, ya, ulama, seorang musnid yang masih muda, Al-Qiyahi Al-Haji Syekh Abdussalam Ibni Ahmad Mughni bin Ismail An-Naqqari. Nah, itu Kiai Haji Syekh Abdussalam bin Ahmad Mughni bin Ismail An-Naqqari. Bahwa dan dianya Syekh Abdussalam ini rawaha meriwayatkan ianya beliau akannya
karangan Syekh Nawawi tadi mu'allafat. Dan dianya Syekh Abdi Salam itu beliau meriwayatkan ia akannya karangan Syekh Nawawi semua anil musnid dari musnid Allamah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki. Nah, jadi beliau meriwayatkan dari Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani, Padang juga Makki, lahirnya di Padang mungkin ya. Atau asalnya orang Padang, tinggalnya di Mekah. Anil Muammar dari Muammar Kiyahi Jam'an bin Ma'mun At-Tangerani. Ya. Jadi Syekh Yasin bin Isa Al-Padana ini mengambil dari Syekh Muammar Kiyahi Jam'an bin Ma'mun At-Tangerani. An mu'allifiha. Kemudian Syekh Jam'an ini mengambil dari mu'allifiha, dari pengarangnya karangan semua, yaitu Allamah Al-Faqih Syekh Nawawi Al-Bandani. Warawaha dan meriwayatkan ianya Syekh Abdi Salam juga. Ya. Warawaha dan meriwayatkan ianya Syekh Abdi Salam, ha akannya mu'allafah, akannya karangan Syekh Nawawi tadi. Pula an walidihi dari bapaknya Syekh Abdi Salam. Siapa? Syekh Ahmad Murni, yaitu Syekh Ahmad Murni. Bapaknya an jaddihi dari kakeknya Syekh Ismail. Syekh Ismail an Syekh Nawawi Al-Bandani dari Syekh Nawawi. Warawaha aydan. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan meriwayatkan ianya Syekh Abdi Salam akannya karangan Syekh Nawawi juga. Ani Syekh Jasmani. Alhamdulillah ya Allah. Dari Syekh Jasmani Ibni Abdul Ja'faril Kendali. Ya. Dari Syekh Jasmani Ibni Abdul Jafar Al-Kendali, orang Kendal. Ani Syekh Khalil Bangkalani. Kemudian Syekh Abdul Jafar Kendal ini beliau meriwayatkan dari Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian Ani Syekh Nawawi Al-Bandani. Baru sampai ke Syekh Nawawi Al-Bandani. Banyak sanadnya. Warawaha dan meriwayatkan oleh Syekh Abdi Salam akannya mu'allafah. Karangan Syekh Nawawi juga anjam'en dari satu kelompok ulama. Minhumul mu'ammarun. Yang sebahagian dari mereka itu yang panjang umurnya. Fokal mi'ah di atas 100. Yaitu Hasbani Al-Jafari. Syekh Hasbani Al-Jafari. Dan Syekh Rasmani Al-Wonogiri. Rasmanil Wonogiri. Syekh Rasmani Wonogiri. Wa Afandi Kasman Al-Nganjufi. Dan Syekh Afandi Kasman Al-Nganjufi. Wa Abu Bakar Maulani Al-Jumbani. Dan Abu Bakar Maulani tuanku. Abu Bakar Maulani orang Jombang. Wa ghairuhum dan lain mereka. Kulluhum an Syekh Allamah Muhammad Hashim bin Ash'ari Al-Jumbani. Bermula semua mereka yang dari Jombang tadi itu meriwayatkan mereka dari Syekh Allamah Muhammad Hashim bin Ash'ari Al-Jumbani. Anis Syekh dari Syekh Nawawi Banten. Jadi Syekh Ash'ari ini, Hashim Ash'ari langsung dari Syekh Nawawi Banten. Wasamma itu hadil hasyiata dan saya namakan akan ini hasyiah. Idhar zain wa idhar pasyain fit ta'liq ala uqudil lujain. Nah itu nama kitabnya. Kalau kita artikan menampakkan hiasan, menghilangkan celaan dalam memberikan ta'liq kepada uqudil lujain, kitab uqudul lujain. Nah, kalung-kalung dari perak. Wal yu'lam hendak diketahui ani innama katabtu hadhil hasyata. Wah sungguhnya hanya saya tulis akan ini hasyiah biniyati thalabil ilmi dengan niat mencari ilmu wa ta'allumi dengan niat belajar wal istifadati dengan niat dapat faedah wal intifa dan dapat manfaat bihadzal kitab dengan ini kitab. Ini tujuan utama beliau untuk beliau sendiri kan. Luar biasa nih kerja keras membaca banyak kitab untuk menta'ali kitab ini sehingga berfaedah yang pertama untuk beliau, yang kedua ya untuk kita pembaca. Fa in hasalan naf'u bihi, maka jika hasillah oleh manfaat dengannya ini kitab wal ifadatu dan hasillah oleh memberikan faedah li ghairi bagi selainku minal qari'ina wal mutali'in dari orang-orang yang membaca dan orang-orang yang memutalaahkan, yang memperhatikan kepada ini kitab, fadzaka mahdhu fadlillah, maka demikian itu murni karunia Allah. Tujuan utama untuk diri beliau. Andaikan ada manfaat untuk orang lain dapat mengambil faedah dari ini kitab,
maka itu karunia Allah Azza wa Jalla. Wallahu dzul fadlil azim, bermula Allah itu yang memiliki karunia yang besar. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, tidaklah demikian kepada Allah itu yang berat. Mudah bagi Allah untuk memberikan manfaat. Wa abda'u hadhil hasyata bi dzikri du'ain syarifin kana al-imamul qutbul habib Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad radhiyallahu an yab'athu litilmidhi, dan aku akan memulai akan ini hasyiah. Abda'u, aku akan memulai akan ini hasyiah bidzikri du'ain syarif, dengan menyebutkan satu doa yang mulia. Kanal imamu, yang adalah imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu yab'athu, itu beliau mengirim ia akannya doa litilmidhi, bagi muridnya. Siapa murid syahadat? Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi Syajjari. Beliau Habib Abdullah ini mengirim doa ini untuk murid beliau, yaitu Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi Syajjari. Nah, kama fi tasbitil fuad, sebagaimana tertulis dalam kitab Tasbitil Fuad, bahwa dan dianya doa itu qauluhu, dan dianya doa itu qauluhu, ucapannya syahadat. Nafa'anallahu bi, semoga memberi manfaat kepada kita oleh Allah dengannya syahadat. Apa kata syahadat? Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa naf'a wal intifa'a. Itu niat sebelum belajar. Aku niat akan mengajarkan dan belajar. Wa naf'a wal intifa'. Aku niat akan memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat. Wal muzakarah wa tadzkira. Aku niat akan muzakarah, untuk mengingatkan, untuk saling mengingatkan. Aku mengingatkan orang mengingatkan aku. Wa tadzkir. Aku meniat akan mengingatkan. Saya mengajar ini niat untuk mengajarkan orang lain, mengingatkan orang lain. Barangkali ada yang dapat ambil faedah. Wal ifadah wal istifadah. Saya meniat akan memberikan faedah dan mendapatkan faedah. Wal hassa ala tamassuki bi kitabillah. Dan saya berniat akan mengajak orang-orang kepada berpegang kepada kitab Allah, sallallahu kitab Allah azza wa jalla, wa sunnati rasulih, dan mengajak kepada berpegang kepada sunnah rasulnya Allah. Wa du'a ilal huda, saya berniat akan mengajak kepada petunjuk. Wa dalalata 'alal khair, dan akan membimbing kepada kebaikan. Ibtigha'a wajhillah, karena mengharap wajhillah. Wa mardatih, karena melihat, karena mengharap wajah Allah, mengharap ridhonya Allah. Wa qurbihi, mengharap dekatnya Allah. Wa sawabihi, berharap pahala darinya Allah azza wa jalla. Itu niat sebelum belajar. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wa naf' wal intifa' wal muzakarat tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa sawabih. Wa adhkuru qabla syuru'i fi tahsyiyati hadzal kitab, dan saya akan menyebutkan sebelum memasuki dalam membuat hasyiah ini kitab, binakli tarjamati Syekh, dengan menukilkan biografi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani. Tabarukan bihi, karena tabaruk, karena berharap barokah dengan menyebut atau dengannya Syekh Nawawi. Summa adzkuru matna, kemudian saya akan menyebutkan akan matan risalati huquqiz zaujain, akan matan risalah huququz zaujain. Jadi asalnya kitab ini begini. Kitab, ada satu kitab namanya Risalatu Huququz Zaujain, karangan sebahagian pemberi nasihat, cuma nggak disebutkan namanya. Kemudian dari risalah inilah yang disyarah oleh Syekh Nawawi Banten, beliau beri nama dengan Uqudul Lujain. Nah, kemudian datanglah Syekh Asif ini memberikan ta'liq terhadap Uqudul Lujain, beliau namakan dengan Izharuz Zain tadi. Wa Izhabus Syain, ya. Nah itu. Di beliau pertama nanti di depan akan menyebutkan biografi Syekh Nawawi, kemudian langsung menyebutkan matan ini, matan Risalah Huququz Zaujain. Kemudian baru mulai mensyarah atau memberi ta'liq. Summa asyra'u ba'da dzalika, kemudian saya akan memasuki sesudah demikian fit tahsyiyah, dalam membuatkan hasyiah. Wabillahi taufiq. Nah ini. Masyaallah. Tarjamatun muhtasaratun. Ini adalah biografi ringkas li Syekh, bagi Syekh Allamah Al-Faqih Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani. Lahir 1230, wafat 1316. Nah, rahimahullahu ta'ala. Semoga merahmati akan beliau oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatus Syekhi Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ini adalah biografi bagi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, sahibi Uqudil Lujain, pemilik kitab Uqudil Lujain, fi bayani huquqi zaujain, dalam menjelaskan hak-hak suami istri. Naklan, mengambil hal keadaan saya. Ini adalah biografi hal keadaan saya itu yang mengambil min alamil makiyin, dari kitab alamil makiyin li Syekh Abdullah Al-Muallim. Nah, ini kitab A'lamil Makkiyin ini menceritakan tentang tokoh-tokoh atau ulama-ulama abad ke-14. Salah satu yang disebutkan di dalamnya yaitu Syekh Nawawi. Jadi Syekh Asif, penta'alik kitab Uqudul ini, beliau mengambil dari kitab ini. Qala Syekh Abdullah ibnu Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Muallimi. Berkatalah oleh Syekh Abdullah ibnu Abdurrahman ibni Abdurrahim Al-Muallimi fi Alamil Maqi, dalam kitabnya Alamil Maqiyin minal karni tasi' ilal karni rabi' asyar al-hijri. Ini. Jadi ternyata kitab Alamil Maqiyin menceritakan tentang tokoh-tokoh dari abad 9 hingga abad 14. Bukan abad 14 saja ya. Nah, rakmut terjemah bermula nomor biografi itu 1439. As-Safa bermula halaman itu 969 sampai 970. Apa kata beliau? Kata Syekh Mu'allim ini. Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Al-Syafi'i. Ya, yaitu Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, orang Jawa, Nusantara. Al-Bantani, lagi yang dinisbatkan kepada Banten. Al-Syafi'i yang dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i. Nazilu Makkatal Mukarramah, yang tinggal di Mekah yang mulia. Ulida bi baladi, dilahirkan akan dianya Muhammad Nawawi ini di negerinya. Wa qadima Makkah saghiran, datang ia ke Mekah pada waktu kecil. Wa jawara biha sinina adidah, tinggal ia di Mekah dalam beberapa tahun. Sinina adidah, dalam beberapa tahun. Wa nasya'a biha, tumbuh ianya Muhammad ibnu Umar An-Nawawi di Mekah. Wasara za sarwatin, jadi ia itu yang memiliki kekayaan. Waktana kutubang kasira, dan mengoleksi ia. Waktana, mengoleksi ia, bisa dengan cara membeli, menulis kan. Waktana, mengoleksi oleh beliau akan kitab yang banyak. Beliau punya banyak kitab. Nah, ini ceritanya. Kemudian akabba ala tahsilul ulum, akabba, bergelut, sangat rajin sekali. Bergelut ianya Syekh Muhammad Umar tadi, ala tahsilil ulumi, kepada menghasilkan ilmu-ilmu, ala iddati masyayikha, kepada beberapa orang guru. Minhum, sebahagian dari beberapa masyayikh itu yaitu Said Ahmad Nahrawi dan Syekh Dimyati. Ini guru Syekh Nawawi Al-Bandari. Kita lihat nih hasiahnya. Jadi kata Syekh Mu'alimi yaitu Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bandani Asy-Syafi'i. Ulida biwaladi, dilahirkan di negerinya. Mana negerinya? Ini. Qaulu Al-Bantaniyu ay ikliman. Nah, Syekh Nawawi yang dibangsakan kepada Banten ay ikliman. Provinsinya Provinsi Banten. Ikliman ini boleh kita artikan provinsi, tergantung keadaannya. At-Tanariyu balada, yang dibangsakan kepada Tenara, nisbah negeri, daerah atau desanya mungkin ya, atau kelurahannya Tenara. Kurang paham, saya belum pernah ke sana. Diambil dari A'lami Zirikli. Qauluhu lidawi waladih, dilahirkan Syekh Nawawi di negerinya ay Banten, di Indonesia, Banten Indonesia, pada tahun 1230. Ya, kemudian Said Ahmad Nahrawi, ini salah seorang guru Syekh Nawawi yaitu Ahmad Nahrawi, bahwa Syekhu Ahmad ibnu Abdurrahman ibni Ahmad bin Abdul Karim bin Yusuf Asy-Syafi'i Al-Makki Asy-Syahir bin Nahrawi, yang dikenal dengan Nahrawi. Al-Mutawaffa Makkah Mukarramah, yang wafat di Mekah yang mulia pada tahun 1291. Turjimalahu, yang dibuat biografi untuk beliau, untuknya Syekh Nahrawi, dalam A'lamil Makkiyin. Dalam kitab A'lamil Makkiyin juga kita bisa membaca tentang biografi Syekh Nahrawi ini. Kemudian Syekh Dimyati, Syekh Ahmad Dimyati Al-Mutawaffa, yang wafat di Madinah pada tahun 1270. Tarjamatul Syekh Dimyati fi Alamil Makkiyin, dan bermula biografi Syekh Dimyati dalam kitab Alamil Makkiyin itu di nomor biografi 674. Halaman 436. Nah, itu sedikit.
Wa qara'a ala Syekh Hasbillah dan membaca ianya Syekh Nawawi kepada Syekh Hasbillah. Maknanya Syekh Nawawi juga berguru kepada Syekh Hasbullah. Wa baru'a dua macam. Wa baru'a hatta sara imaman fil mantuqi wal mafhum. Dan jadi ianya Syekh Nawawi pinter banget, baru'a, pinter banget ia hingga jadi ianya beliau itu seorang imam dalam ilmu mantuk dan mafhum. Ilmu zahir, ilmu batin lah bahasa kita ya. Atau ilmu ilmu nakal, ilmu akal. Hingga beliau jadi imam dalam mantuk dan mafhum. Nah, kita lihat nih wabaru'ah. Kemudian qauluhu qara'a membaca oleh Syekh Nawawi kepada Syekh Hasbillah. Siapa Syekh Hasbillah ini? Bahwa dianya Syekh Hasbillah itu Muhammad bin Sulaiman. Muhammad ibnu Sulaiman Hasbullah Asy-Syafi'i Al-Makki orang Mekah min talamizati Said Ahmad Nahrawi. Bagian dari murid-muridnya Said Ahmad Nahrawi dan Syekh Ahmad Dimyati. Ternyata Syekh Hasbullah ini murid dari guru Syekh Nawawi juga. Syekh Nawawi tadi kan berguru kepada Syekh Ahmad Nahrawi, kepada Syekh Ahmad Dimyati. Kemudian Syekh Hasbullah ini juga murid dari Syekh Ahmad Nahrawi dan Syekh Ahmad Dimyati. Al-Mutawafa yang wafat ianya Syekh Hasbullah pada tahun 1335. Turjima lahu fi Alamil Makin. Dibuatkan biografi untuk beliau juga dalam kitab Alamil Makin. Wa baru'ah. Apa makna baru'ah atau bara'ah? Ay faqa ashabah. Mengatasi oleh beliau akan teman-temannya. Faqa yafuku berada di atas. Apa bahasa Indonesianya? Yang mengatasi. Enggak, kalau mengatasi salah paham. Mengatasi kayak mengatasi, menghindar. Faqa ini berada di atas. Faqa. Berada di atas ianya Syekh Nawawi akan teman-temannya dalam ilmu dan lainnya ilmu. Artinya beliau bisa mengungguli. Ya, faqa unggul ia akan sahabat-sahabatnya dalam ilmu dan lainnya ilmu. Beliau cerdas, pintar. Babuhu khada'a wa darufa. Dan bermula babnya baro'a itu boleh khada'a dan boleh darufa dua. Diambil dari kitab Mukhtarus Syihab. Hatta seorang imaman fil mantuqi wal mafhum hingga jadi ianya beliau itu seorang imam dalam mantuk dan mafhum. Bahwa maka dianya Syekh Nawawi itu mufassirun, seorang ahli tafsir. Jadi Syekh Nawawi bisa disebut mufassir karena beliau punya kitab tafsir marah labid. Mutasawwifun beliau itu ahli tasawuf karena punya kitab tasawuf. Antara lain misalkan itu syarah Hidayatul Azkiyah kan? Lupa namanya. Min fuqaha Syafi'iyah, dianya Syekh Nawawi itu mufassirun ahli tafsir, mutasawwifun ahli tasawuf, min fuqaha Syafi'iyah dari fakih-fakih mazhab Syafi'i. Intaha a'lamu dirikli. Nah, Arrafahu Taimuru bi'alimil hijaz. Memperkenalkan akannya Syekh Nawawi oleh Taimur. Taimur nama seorang tokoh. Dengan alimil hijaz. Kalau Taimur ini, beliau ini menyebut Syekh Nawawi itu dengan alimil hijaz. Orang alimnya hijaz. Rahala ila Misra wa Syami wa akhadha ala ulama'iha. Pergiannya Syekh Nawawi ke Mesir dan ke Syam. Dan beliau mengambil kepada ulama-ulamanya Mesir dan Syam. Nah, kita lihat di sini. Taimur itu siapa? Qauluhu arafahu Taimur. Memperkenalkan akannya Syekh Nawawi oleh Taimur. Wah, dianya Taimur itu Ahmadu Taimur Basya. Ahmad Taimur Basya ibnu Ismail Basya. Ibni Muhammad Kashif Taimur. Al-Mutawafa yang wafat pada tahun 1348. Alimun bil adab. Seorang ahli adab. Bahisun, seorang pengkaji. Muarikhun, seorang ahli sejarah. Misriyun, orang Mesir. Tarajjala mahu dzirikli membuat biografi untuknya Taimur oleh Dzirikli dalam kitab A'lam. Qaulu rohala berangkat ianya Syekh Nawawi ke Mesir dan ke Syam. Akhadha beliau mengambil ilmu kepada ulama-ulamanya Mesir dan Syam. Nah, ini kisah ini disebut dalam Siyar dan Tarajim. Wa safara ilal Madinatil Munawwarah. Beliau juga musafir ke Madinah Munawwarah. Fa akhadhal musalsal, maka beliau mengambil akan hadis musalsal dari Syekh Muhammad Khatib Dauma Al-Hambali. Nah, sesudah beliau sampai ke Madinah, dapat hadis musalsal ini, summa safara, kemudian beliau musafir ke Mesir dan Syam. Wa akhadhal ilma an afadili ulama'iha. Kemudian beliau mengambil ilmu dari ulama-ulama Mesir dan Syam. Nah, itu. Darasa wa afada fi mandili. Beliau mengajar ia, darasa, tadris, mudaris. Beliau mengajar ia, wa afada, beliau memberi faedah fi mandili di rumahnya beliau. Jadi beliau nggak punya pondok pesantren ya, rumahnya itulah sebagai pondok. Beliau ngajar di pondoknya. Walaisa lahu istighalun illa bihi. Tidak ada bagi beliau itu kesibukan kecuali dengannya mengajar.
wabit ta'lifi dan dengan mengarang, wal ibadah dan beribadah. Tiga kegiatan beliau. Laisa lahu istighalun illa bih. Tidak ada bagi Syekh Nawawi itu kesibukan kecuali dengan mengajar. Wabit ta'lif, kalau enggak ngajar ngarang, ngarang kitab. Wal ibadah dan beribadah. Makanya kitab beliau banyak banget. Takharraja alaihi kathirun min talabatil ilmil jawiyin. Ya, lulus. Takharraja. Lulus kepada beliau oleh kebanyakan dari pencari-pencari ilmu yang bangsa Jawa. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang menjadi murid-murid beliau, belajar kepada beliau hingga selesai. Takharaja alaih. Nah itu. Tuwfiya bi Makkahal Mukarramah, diwafatkan akan Syekh Nawawi rahimahullah di Mekah yang mulia. Nah, kita baca di sini. Walaysa lahu istighalun illa bihi. Tidak ada baginya Syekh Nawawi itu kesibukan kecuali dengannya. Dia dengannya mengajar, bitalif dengannya mengarang. Nah, itu disebutkan dalam Syiar dan Tarajim. Wakana mukibban ala ta'lif, dan ada ianya Cenawi itu yang bergelut kepada mengarang bijani ta'lim di samping mengajar, masya Allah, mengarang sambil mengajar. Hatta balagat muallafatuhu fi syattal ulumi, hingga sampailah oleh karangan Syekh Nawawi dalam berbagai macam ilmu hawalai mi'ah, sekitar 100 karangan, punya 100 kitab. Masya Allah kan berkah banget. Kita sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, sibuk mikirin dunia yang tak kunjung datang. Sibuk mikirin perut kita, nggak ada isi perut, kacau. Ya, qauluhu aidan, ucapannya pula, laisa lu istighalun illa bihi wa ta'ala. Tidak ada baginya channel itu kesibukan kecuali dengannya mengajar dan mengarang. Ma'al tabi'in, bersama punya tabiat araqqa minan nasim, lebih lembut dari nasim. Nasim itu angin sepoi-sepoi. Beliau orangnya lembut, ramah, dan kerjaannya mengajar dan mengarang. Itu diambil dari kitab Muhtasar Nasyrid Nu di awal Zuhud. Qauluhu wal ibadah tadi. Laisa lahu istighalu ila bihi wa bitalifi wal ibadah. Takharaja alaihi, lulus kepada beliau oleh kebanyakan dari pencari ilmu yang bangsa Jawa. Jawiyin maknanya orang Indonesia. Qala tilmidhuhu, berkatalah oleh muridnya Syekh Nawawi, yaitu Syekh Abdul Sattar Ad-Dahlawi, fi tarjamatihi, dalam biografinya Syekh Nawawi. Apa kata murid Syekh Nawawi? Ishtahara, telah masyhur ianya Syekh Nawawi rahimahullah bisalah, dengan kesalehannya, wa taqwa, dengan ketakwaannya, wa tawadhu'i wa tuhdi, dengan tawadhu dan zuhudnya. Faqad takharaja ala yadihi, dan sungguh telah lulus, telah keluar melalui tangan beliau al-kasiru, oleh banyak min talabatil ilmi, dari pencari ilmu. Wa kana, dan ada ianya Syekh Nawawi rahimahullah itu yaskunu bi syi'bi aliyin, tinggal ianya beliau di lembah Ali. Mungkin di Mekah ada lembah namanya Lembah Ali, yang kurang tahu nih. Ya mungkin saja akan ada Syekh Ali, Syekh Abi Talib. Tinggal hanya beliau di Lembah Ali. Wa kuntu ataraddadu alaihi fi dari, adalah aku, ini kata murid beliau yaitu Syekh Abdul Sattar. Wa kuntu, adalah aku itu ataraddadu, aku mondar-mandir kepadanya Syekh Nawawi fi darihi, di rumahnya. Fa ajiduha ghasatan bitullabil ilmi, maka aku dapati akannya rumah itu yang ghasah, yang penuh. Yang penuh kan, berdesakan. Ghasah kayak kalau orang makan itu nyangkut di tenggorokan. Fa'ajiduha, maka aku dapati akannya rumah yang penuh dengan santri-santri, dengan pencari ilmu. Duhai mi'atai talib, yang hampir 200 santri. Hampir-hampir 200 santri. Nah, itu dalam kitab Syiar wa Tarajim. Wa fi Muhtasar Nasyrin Nauri wa Zahar, dan dalam kitab Muhtasar Nasyrin Nauri wa Zahar, wadar suhu yahtawi, bermula kajiannya Syekh Nawawi itu yahtawi, meliputi ya alami atai talibin, di atas 200 santri. Bal aksar, bahkan bisa lebih banyak. Kama syahadatu binafsi miraran, sebagaimana aku melihat dengan diriku sendiri berkali-kali. Ya, jadi murid beliau 200-an, setiap hari ngajar, Masya Allah. Berkah benar nih rumah. Nah, qauluhu tuwfiya, diwafatkan akan beliau rahimahullah di Makkahal Mukarramah, di Mekah yang mulia.
Nah, ini diambil dalam kitab Siyar dan Tarajim dan Alam Az-Zirikli. Nah, karena menukil dari Tarikh Asy-Syu'ara Al-Hadramiyyin. Anna wafatahu, bahwa wafatnya Syekh Nawawi pada tahun 1316. Qala, berkata ia, wa fi fihrisil khizanati Taimuriyah al-mutawaffa tahun 1312. Selisih setahun. Alamah akhbarona bihi ahadu fuzala'i Jawa. Jadi khilaf ya, ada yang bilang 1316, ada yang bilang 1312, 4 tahun selisihnya. Dah. Nah, itu. Lahu baginya Syekh Nawawi itu ada banyak kitab. Lahu kutubung kasirah kan gitu. Baginya beliau itu ada banyak kitab. Nah, ini khabar muqaddam atau langsung ini marah. Lahu baginya Syekh Nawawi itu marah labid li kashfi ma'nal Qur'anil Majid. Jadi beliau punya kitab antaranya yaitu kitab marah labid tafsir. Masya Allah, susah tafsir itu. Kita coba-coba baca. Banyak yang saya nggak paham juga. Dua, Marakil Ubudiyah Syarhun li Bidayatil Hidayah. Yang kedua, yaitu Marakil Ubudiyah syarah bagi Bidayatil Hidayah lil Ghazali bagi Imam Ghazali. Bidayatil Hidayah matan ini milik Imam Ghazali disyarah oleh Syekh Nawawi diberi nama Marakil Ubudiyah. Saya baca di channel ini baru separuh. Faragha min ta'alifi, selesai hanya Syekh Nawawi dalam mengarangnya kitab Maraki saat pada tahun 1289. Kemudian yang ketiga Qami'ut Tughyan ala manzumati syu'abil iman, berkaitan dengan cabang-cabang iman. Nah, kemudian Qatrul Ghais fi syarah Masaili Abilais. Kemudian Uqudul Lujan fi bayani huquqiz zawjain. Inilah kitab yang mau kita baca. Yang keenam Nihayatul Zaini bi syarah Quratil Ain, Nihayatul Zain fikih. Syarhu Fathir Rahman tajwid. Nurud Dalam fi syarhi Qasidati Aqidatil Awam. Ini tauhid. Syarah Nadam, syarah Qasidah Syekh Marzuki. Mirqatu Su'udit Tasdiq fi syarah Sulamit Taufik. Kemudian Kasyifatus Saja fi syarhi Safinatin Najah. Ini udah masyhur nih. Fi usuluddin wal fikhi wat tasawufi. Dalam usuluddin, dalam fikih juga ada tasawuf isinya. Ke-11 Bahjatul Wasail bi syarhil masail fil furu'. Nah, tentang fikih ini Bahjatul Wasail bi syarhil masail fil furu' tentang furu'. Qauluhu syarhu Fathir Rahman tajwid. Wah, dianya kitab syarah Fathir Rahman ini Hilyatus Sabyan, Hilyatus Sibyan ala Fathir Rahman. Nama lainnya punya dua nama. Hilyatus Sibyan ala Fathir Rahman matbu'un. Ini kitab dicetak kadiman di zaman dulu bihamisi manhalil atsyan ala matni Fathir Rahman. Di tepian kitab Manhalil Atsyan dulu kan. Bahkan bukan dulu, sekarang pun satu kitab, dalam satu kitab itu ada banyak kitab lagi kan. Nah, di dalamnya kitab apa, di pinggirnya kitab lain yang ada hubungan atau yang pengarangnya sama biasanya. Nah, dianya kitab Hilyatus Sibyan atau kitab Syarah Fathir Rahman ini dicetak zaman dulu berada di Hamish, di pinggir kitab Manhalil Atsyan ala Matni Fathir Rahman li Said Ahmad Zaini Dahlan. Qauluhu mirqatu su'udit tasdiq fi syarih Sulamit Taufik li Ibni Tahir. Ini milik Ibni Tahir yang wafat pada tahun 1272. Intaha alami dzikri. Dan Ibnu Tahir itu dianya Ibnu Tahir yaitu alamah seorang alim Habib Abdullah Ibnu Husain bin Tahir Ba'alwi Al-Hadrat. Banyak dari Ba'alawi ngarang kitab, Masya Allah. Masalah nasab sahih nggak sahih tapi ilmunya kita ambil yang bermanfaat. Bahjatul Wasail Syarhil Masail yaitu syarah terhadap Risalah Al-Jami'ah. Nah, jadi Bahjatul Wasail ini satu syarah terhadap kitab Risalatil Jami'ah. Risalatil Jami'ah ini saya baca di channel ini udah khatam. Nah, cuma baca matannya bersama ta'ali ya. Bukan bahjahnya, bukan. Li Said Ahmad bin Zain Al-Habashi. Nah, fil furung, yaitu Bahjatul Wasail ini fil furung bal wal aqidah wa tasawuf. Nah, jadi masuk dalam bab akidah dan tasawuf juga, bukan hanya furung ternyata. Ya, di ujung-ujungnya memang ada tentang tasawuf. Yang ke-12 Tijanud Darari ala Risalatil Bajuri, yaitu kitab Tijan Darari atas kitab Bajuri, kitab tauhid nih. Fil hadis, ini salah mungkin ya. Fil hadis maksudnya ini fil akidah, Tijan Darari tentang akidah. Yang ke-13 As-Simarul Yani'ah fi Syarhi Riyadil Badi'ah fi Usuluddin, dalam membahas Usuluddin wa Furu'an Syariah dan furu' syariah fikih. Yang ke-14 Durarul Bahiyah fi Syarhil Khasa'isil Nabawiyah.
15 dari Atul Yaqin ala Ummil Barahin Lisanusi. Yang ke-16 Ariyadul Badi'ah fi Usuliddin wa Syariah. Yang ke-17 Salalimul Fudala fi Syarhi ini. Salalimul Fudala fi Syarhi Hidayatil Azkiya. Hidayatil Azkiya ini matan tasawuf ini disyarah oleh Syekh Nawawi diberi nama Salalimul Fudala, disyarah oleh ulama lain namanya Hifayatul Azkiya. Ya baca disyarahin. Di channel ini juga saya baca, ini sudah sekitar 70 video beberapa. Sulukul jadah ala lum'atil mufadah. Kemudian al-aqdus samin fi syarhi fathil mubin fi mas'alati sittin. Yang ke-20 fathu ghafiril khatiyah fi syarhil kawakibil jaliyah nadmil ajurrumiyah lin nabrawi. Eh, Fil hadis tadi ya. Tijandarari katanya fil hadis di sini. Qauluhu fil hadis kadza fi alamil makkiyin. Demikian tertulis dalam kitab Alamil Makkiyin. Wasawabuhu bermula yang benarnya itu fil aqidah, bukan fil hadis ya. Tijandarari memang benar kitab aqidah. Qauluhu ariyatul badi'ah fi usuliddin wa syariah. Kadza demikianlah tertulis dalam Alamil Makkiyin. Fi tarjamah Syekh Nawawi Banten, dalam biografi Syekh Nawawi Banten. Wala'allahu sabuku kalam, barangkali saja ucapan Ariyadul Badi'ah tadi itu sabuku kalam, kepleset pena. Sebenarnya ini Riyadul Badi'ah bukan karangan Syekh Nawawi, tapi karangan Syekh Hasbullah. Fakat zakarahua, maka sungguh telah menyebut oleh dianya sendiri, oleh Syekh Mu'allimi. Fakat zakarahua, maka sungguh telah menyebut oleh dianya sendiri, yaitu pemilik kitab Alamil Makiyin, Syekh Mu'allimi dalam dalam biografi Syekh Hasbillah dari A'lamil Makiyin annalahu, bahwa sungguh bagi Syekh Hasbullah itu Aryadul Badi'ah fi usuliddin wa ba'dhi furu'i syariah. Nah, ini yang benar kitab Riyadul Badi'ah ini bukan karangan Syekh Nawawi. Falaisa hadzal kitabu li Syekh Nawawi al-Bantani. Maka tidaklah ini kitab itu milik Syekh Nawawi Banten, tapi milik Syekh Hasbullah. Kemudian qaulu ala lum'atil mufadah fi bayanil jum'ati wal mu'adah. Wahya, dan dianya kitab itu risalatun, satu risalah mansubatun yang dinisbatkan kepada Allamah Syekh Salim bin Samir bin Sumair Al-Hadrami. Nah, kepada Syekh Salim Sumair Al-Hadrami, nisbah tempat lahir, Aisyahri maskanan, yang tinggal di Syahri, Al-Batawi madfanan, yang kuburnya di Betawi. Syekh Salim ya. Nah, qauluhu kawakibil jaliyah nazmil ajurumiyah tilin Nabrawi Syekh Abdi Salam bin Mujahid An-Nabrawi. Masya Allah. Kemudian Fathul Mujib fi Syari Mutasaril Khatib fil manasik, dalam ibadah haji. Al-Fususul Yaqutiyah ala Rawdatil Bahiyah. Tasrif. Kutul Habib Al-Gharib ala Syarhi Ibni Qasim At-Takrib, yang dikenal dengan Tausyih. An-Nahjatul Jayyidah lihalli nuqawatil aqidah. Nah, itulah 24 nama kitab beliau yang ditulis di sini. Mungkin kitab-kitab yang lain belum dicetak atau bagaimana, saya juga belum paham ya. Qaulu Nahjatul Jayyidah lihalli nuqawatil aqidah, tubi'ah, dicetak ini kitab di Matba'atil Amirah, di percetakan Amirah Utsmaniyah di Mesir pada tahun 1303. Kama fi akhiri matbu'ati, sebagaimana yang tertulis dalam akhir cetakannya. Masya Allah, ini luas pengetahuan kitab Syekh Asif ini. Nah, ini selesai sampai di sini. Ini risalah yang berkaitan dengan urusan suami istri kan. Mengarang akannya oleh Ba'dul Ulama Nasihin, oleh ulama-ulama pemberi nasihat. Nah, kitab inilah yang disyarah oleh Syekh Nawawi. Kemudian beliau beri nama dengan Uqudul Ujen. Kemudian nanti dihasyiah oleh Syekh Hasib, diberi nama dengan Izharul Zain. Ini matan nggak usah kita baca, karena langsung aja nanti sekalian disyarah. Karena matan kadang susah kita maknain kan. Ada beberapa kalimat yang kalau nggak ada syarah nggak paham maknanya. Jadi langsung nanti insya Allah di halaman keberapa ke isi kitab. Nah, ini langsung berarti nanti halaman ke 56. Allah alam misal wal marji wal ma'af. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.